Nah, jadi sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2027, nah Ursus kita tinggal 1%, setara dengan DAU nasional yang sebelumnya 2%. Nah, artinya kalau untuk tahun 2022 yang lalu, yang saat ini sedang berjalan, ya Ursus kita mencapai 7,5 triliun, ya setengahnya ya tinggal 3,250 triliun. Artinya setengah sudah hilang ya dana 3,9. Kok salahnya orang? Oke, artinya menyalahkan diri Oh, sendiri. saya nah, kalau mau kita maju pakai ilmu kaca. Oke. Nah, kalau di Cina, Bu Istemina, ya, orang begitu dilantik itu dia menghadap tuh ya ke kaisar, ya, minta petuah. Ya, nah, jadi raja penguasa di sana ya enggak banyak kasih nasihat, pasang ilmu kaca katanya. Artinya apa ilmu kaca? Tuh lihat dirimu dulu. Nah, sudah sempurnakah, sudah baguskah? Nah, kalau belum, tidak usah salahkan orang, perbaiki dulu diri. Nah, kita nih itu yang harus kita bisa terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PehTem, tepatnya di episode ke-25 tahun ketiga edisi Senin 14 November 2022. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PehTem, kita kali ini akan membahas tentang anggaran pendapatan belanja Aceh tahun 2023. Kita akan angkat tema tentang peran anggota DPR Aceh dalam pengawasan APBA tahun 2023 bersama narasumber kita Haji Ali Basrah, SPD MM. Beliau adalah anggota Komisi 4 DPR Aceh. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah kabar baik, sehat ya, kita bersyukur ya Allah masih memberikan kekuatan juga ya, kesehatan serta limpah rahmat ya kepada kita. Terima kasih Pak Ali sudah hadir hari ini ke podcast PehTem. Kita akan membahas tentang peran anggota DPR Aceh dalam pengawasan APBA tahun 2023. Sejauh ini Pak Ali, bagaimana tentang pengawasan APBA ini? Baik, terima kasih. Kalau untuk tahun anggaran 2023 saat ini kan sedang dalam proses ya, pembahasan antara Badan Anggaran DPR Aceh dengan tim ya anggaran pemerintah Aceh. Juga kita menghadirkan seluruh satuan kerja perangkat pemerintah Aceh. Jadi ini sedang berproses. Tapi saya ingin ya menggambarkan bagaimana perencanaan dan pengawasan itu nantinya. Nah, jadi kalau kita melihat RPJM ya pemerintah Aceh tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 ini kan sudah berakhir. Nah, maka RPJM ini diganti dengan Rencana Pembangunan Aceh. Nah, ini RPA ini untuk 3 tahun ya, tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Nah, sedangkan untuk rencana kerja pemerintah Aceh tahun 2023 yang akan datang itu temanya ya, nah temanya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menurunkan ya angka pengangguran dan angka kemiskinan. Inilah tema. Ini titik fokusnya Pak? Ya, titik fokusnya nanti ya untuk perencanaan APBA kita di tahun 2023. Nah, dari tema ini prioritas atau program pembangunan untuk tahun anggaran 2023 itu ada 4. Nah, yang pertama kemandirian di bidang pangan dan peningkatan ekonomi yang produktif dan kompetitif. Nah, yang kedua, ketiga Pak? Tadi pangan, kemudian ekonomi yang produktif, yang ketiga? Itu masih di pertama ya. Nah, jadi kan tadi tema, jadi ada 4 untuk menunjang tema ini tadi. Yang pertama tadi
peningkatan kemandirian di bidang pangan serta produktivitas ya, ekonomi ya, dan juga ekonomi yang kompetitif. Nah, yang kedua pendidikan yang berdaya saing ya, atau yang berkualitas. Nah, yang ketiga pembangunan untuk infrastruktur. Yang keempat, nah itu adalah tata kelola pemerintah Aceh, nah serta pemberlakuan syariat Islam ya di Aceh. Jadi inilah empat ya, nah empat program prioritas kita untuk tahun 2023. Pemerintah Aceh tentu sudah ya menyampaikan ya nah kepada kita rencana kerja ya pemerintah Aceh itu pada bulan Mei yang lalu ya, setelah rencana kerja pemerintah Aceh itu ya, dibahas khusus terkait dengan Otsus dengan Badan Anggaran DPR Aceh, maka itu keluarlah Pergub. Nah, Pergub Aceh nomor 06 tahun 2023 tentang rencana kerja pemerintah Aceh tahun 2023. Mungkin saya ingin menggambarkan ya kan bagaimana pendekatan perencanaan ya pemerintah Aceh nah untuk kegiatan atau program tahun 2023. Nah, ini yang pertama tentu ya pendekatan ya yang dilakukan tentu itu dengan sistem top down ya. Artinya apa? Nah, rencana kerja pemerintah Aceh tahun 2023 itu, nah itu melakukan pendekatan top down ini tentu melihat apa yang menjadi program prioritas dan strategis nasional. Oke, Pak Ali, ini sudah disahkan untuk belum yang 2023. Berapa lama kira-kira untuk menunggu disahkan? Ya, kalau batas waktu pengesahan ya untuk tahun 2023 ini paling lambat tanggal 30 November ya tahun 2022. Tapi insya Allah kita di bawah tanggal 30 November itu ya itu sudah kita selesaikan. Artinya ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Dan juga SKPA ya? Iya, itu sudah di dalamnya ya, pemerintah tentu nanti diwakili oleh Gubernur Aceh. Pak Ali, saat penyampaian ini nota keuangan Rakan APBA 2023, ini Gubernur menyatakan tahun anggaran 2023 penuh tantangan bagi Aceh. Apa tantangannya dimaksud? Apakah sulit atau seperti apa? Semakin sulit karena memang terkait mungkin resesi ataupun apa? Ya, mungkin ya nota keuangan yang disampaikan ya oleh Gubernur ya Aceh kepada DPR ya, karena memang kita tidak bisa pisahkan ya antara isu-isu strategis ya, dengan program dan kegiatan untuk tahun 2023. Nah, yang pertama ya, tantangan kita tentu ini kan kita masih ya mengalami ya situasi dan kondisi ya musibah atau bencana pandemi COVID-19. Itu yang pertama. Ini kan belum ada lagi pemerintah menyatakan kita sudah clear, sudah amankan belum. Nah, yang kedua, nah Otsus ya, nah dana Otsus untuk tahun 2023 itu kan sudah berkurang dari 2 menjadi 1% setara dengan DAU nasional gitu. Nah, jadi sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2027 nah Otsus kita tinggal 1% setara dengan DAU nasional yang sebelumnya 2%. Nah, artinya kalau untuk tahun 2022 yang lalu yang saat ini sedang berjalan ya Otsus kita mencapai 7,5 triliun, ya setengahnya ya tinggal 3,250 triliun. Artinya setengah sudah hilang ya dana untuk membangun Aceh dari sumber dana Otsus. Nah, ini juga tantangan kita. Dana berkurang, tantangan kita semakin berat. Masalah yang kita hadapi semakin kompleks. Nah, masalah yang mana? Nah, itu tadi. Ya, ada COVID, ada kemiskinan, ada pengangguran. Nah, kita kan mau keluar nih ya dari kemiskinan, kita mau keluar ya dari pengangguran yang tinggi.
Nah, juga kita mau aman dari pandemi COVID-19 ini tantangan. Nah, apalagi ya tantangan kita. Nah, Aceh juga sebagai tuan rumah PON. Tahun 2024 Aceh dan Sumatera Utara sebagai tuan rumah PON. Nah, tetapi tahapan-tahapan venue PON itu kan sudah mulai tahun 2023. Artinya apa? Uangnya sudah berkurang, beban kita semakin berat. Nah, kita juga harus menyediakan anggaran untuk PON sebagai tuan rumah. Nah, berikutnya apa lagi? Nah, tahun 2024 ini kan dilakukan pemilu serentak. 2024 ada pemilu legislatif, ada pemilu presiden, ada pemilu kepala daerah. Nah, jadi untuk tahun 2023 yang akan datang, APBA kita juga sudah menganggarkan untuk tahapan pemilu tahun 2024. Itu yang dimaksud ya tantangan. Iya, tantangannya kan nah kemiskinan ya kan tadi pengangguran. Dengan angka misalnya dana otsus yang memang berkurang ya dari 2% jadi 1% itu, kemudian tantangannya begitu banyak. Tapi Pak Ali untuk mencerdaskan masyarakat PTM ini, apakah sama dana otsus dengan APBA? APBA itu anggarannya dari mana saja? Ya, baik Sumber ya. dananya. Nah, jadi kita ini kan merencanakan ya perencanaan untuk tahun 2023 ya, APBA itu kita lihat pendapatannya. Nah, pendapatan di APBA ya yang diestimasi ya. Nah, diestimasi ya sedang kita bahas ini itu lebih kurang angkanya itu ya nominalnya 9,7 triliun. Nah, inilah pendapatan kita. Sumbernya dari mana? Nah, yang pertama sumbernya itu dari pendapatan asli Aceh. Nah, pendapatan asli Aceh itu sekitar 2,6 triliun ya, kalau saya tidak salah 2,6 triliun. Nah, dari mana pendapatan asli Aceh itu? Dari pajak Aceh ya, dari retribusi. Nah, artinya ada aset-aset daerah yang kita pihak ketiga kan. Nah, itu ada sewanya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ada pendapatan transfer. Nah, pendapatan transfer ini sekitar 6,9 triliun. Itu dari mana? Itulah dia dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otsus. Nah, ini dana perimbangan. Nah, itu sekitar 6,9 triliun. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga pendapatan lain-lain yang sah. Nah, pendapatan lain-lain yang sah ini ya lebih kurang sekitar 800 miliar. Nah, itu dari mana itu? Ada denda-denda kepada pihak ketiga. Nah, yang mengerjakan ya paket proyek kita tidak tepat waktu, ada denda. Kita total ya lain-lain pendapatan yang sah itu untuk tahun 2023 itu sekitar 800 targetnya. Nah, ada juga pendapatan hibah. Nah, jadi pendapatan hibah itu kecil lah, sekitar 200 miliar. Nah, kita total ini sekitar 9 triliun 700 miliar. Nah, inilah pendapatan kita semua. Nah, sekarang kita belanja kebutuhan kita. Nah, sedangkan belanja kita, nah kebutuhan kita itu sekitar 10 triliun 500 miliar. Ada selisih sekitar 900 miliar kekurangannya gitu. Nah, dari mana kekurangannya ini? Kita tutupi dari silfa tahun sebelumnya. Nah, tahun sebelumnya ini tahun 2022 ini, nah target kita silfanya itu sekitar 900 miliar. Maka pendapatan dan belanja kita ya jadi balan lah dia. Tapi kalau misalnya untuk silfa ya, kita lihat misalnya di periode Nova Iriansah ini menjadi gubernur, itu kan apakah masih ada sisa untuk silfa selanjutnya untuk 2023, Pak Ali? Atau sudah habis nih? Kan kalau ada yang mengalir pada masa periode beliau. Ya, kalau yang 2022 silfanya udah habis. Sudah habis, tidak ada tersisa sama sekali. Ya, habis digunakan pada saat perubahan ya APBA tahun anggaran 2022. Artinya ini dari zero lah ya? Ya, sudah nol lah, tidak ada lagi silfa yang kemarin sudah. Ini kita target silfa ya tahun ini. Kapan hitungannya itu bisa kita pastikan ya setelah tutup buku nanti tanggal 31 Desember 2022. Tanggal 1 ya kita lihat silfanya. Oh ya betul, target kita tadi kan 800 miliar silfanya, 900 miliar. Nah, tentu itu sudah ada hitung-hitungan dari tim anggaran pemerintah Aceh. Nah, itulah yang menutupi defisit kita.
Karena belanjanya itu ya ruang fiskalnya tidak ada, lebih kurang mencapai 900 miliar. Nah, kita ambillah target Silva di 2022 ini. Nah, sehingga kita rencanakan total anggaran pendapatan dan belanja Aceh untuk tahun anggaran 2023 itu nanti sekitar 10 triliun, ya lebih kurang 500 miliar. Kira-kira begitu Bu Siti Aminah. Oke. Nah, disitulah ya kita membangun Aceh. Mas, ya, menurut Anda sendiri nih Pak Ali, Iya. dengan anggaran seperti itu, apakah Aceh tetap optimis untuk membangun perekonomian Aceh nih Pak Ali? Kalau Iya. dari tantangan yang Anda Iya. sebutkan tadi. Saya kira kan tidak ada pilihan ya. Saya kira tidak ada pilihan, kita harus optimis. Nah, tinggal lagi ya, karena optimis ini kan harus ada langkah-langkah konkret tadi. Tidak bisa ya optimis ini diatasi dengan teori. Nah, tentu teori ini harus ya kita laksanakan bagaimana implementasinya begitu. Tadi kan saya sampaikan untuk mengatasi ya karena masalah-masalah kita di Aceh. Nah, kita melihat ya karena apa yang menjadi tema APBA tahun 2023 dan bagaimana langkah-langkah konkretnya. Nah, tadi itu programnya tadi yang pertama ya kita peningkatan produksi pangan kita ya kan. Nah, terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka untuk mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan. Nah, jadi ini prioritasnya nih ya karena rencana kerja pemerintah Aceh. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi kita ya, begitu juga mengurangi masalah kemiskinan dan juga pengangguran. Nah, ini prioritasnya di prioritas pangan. yang sangat tegas ya untuk mengurangi angka kemiskinan. Kita melihat ya historis ini Pak Ali tentang terkait anggaran dana otsus dan juga APBA misalnya di masa Pak Nova itu kan sangat banyak uang, tetapi juga angka kemiskinan sangat nomor satu lah di tingkat Sumatera. Ini intinya kalau misalnya dengan jumlah anggaran yang sebegitu kecil, seberapa optimis ini DPRA dengan pemerintah Aceh dalam mendongkrak perekonomian Aceh? Kalau misalnya Anda sebutkan tidak dengan teori, harus berkaitan dengan anggaran, apakah ini hanya perkataan saja atau janji manis saja atau seperti apa? Ya baik ya, sih memang nih pertanyaan yang menyulitkan lah ini. Tapi ya, karena masyarakat butuh kepastian. Saya menggambarkan begini ya, Nah, tinggal ya pertumbuhan ya ekonomi kita ini. Nah, ini kan target kita ya, pertumbuhan ekonomi kita ini kan minimal itu ya setara dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi secara nasional. Ya, misalnya pertumbuhan ekonomi ya target kita secara nasional itu ya oleh pemerintah pusat ya misalnya 5,5%. Aceh ya enggak boleh di bawah itu begitu. Nah, sekarang bagaimana caranya ya kita melakukan pertumbuhan ekonomi itu? Nah, bagaimana caranya? Nah, pertumbuhan ekonomi itu. Nah, tentu ini kan ya harus kita menciptakan ya sumber-sumber daya bagi para petani kita, begitu juga pengusaha ya kecil dan menengah, pengusaha dunia dan industri itu lebih maksimal lagi. Ya, apa itu misalnya ya karena untuk saudara-saudara kita yang saat ini bekerja di sektor pertanian dalam arti luas, ya bagaimana kita bisa menyediakan, membantu pupuk misalnya. Nah, bagaimana kita bisa memberikan bantuan bibit, karena ini pangan. Nah, begitu juga ya bagaimana kita membangun ya irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Nah, pelatihan-pelatihan untuk petani kita juga sampai kepada hasil ya produksi pertanian itu. Nah, kita menjaga harga di pasar, sampai kepada penjualan lah ya. Nah, kalau ini ya kita kelola dengan baik ya karena salah satu ya poin ya untuk target kita di 2023 ini prioritasnya itu akan tata kelola pemerintahan. Nah, jadi ini ya Pak PJ Gubernur ya tentu melakukan ya secara maksimal ya bagaimana kinerja ya kawan-kawan di Satuan Kerja Pemerintah Aceh ini ya betul-betul bisa
meningkatkan ya pertumbuhan ekonomi tadi. Nah, secara otomatis kalau ekonominya sudah meningkat, nah tentu kemiskinannya akan berkurang, penganggurannya akan berkurang. Oke, Pak Ali, juga menarik ini terkait Ya. tentang otsus ya, dana otsus ini, karena Ya, Anda ya. adalah di Komisi 4 DPR Aceh dan Ya. juga membahas tentang anggaran, dan Anda Ya. sangat tahu bagaimana APBA dan otsus Aceh Betul. mengalir. Anda mengakui bahwa 88 triliun itu dana mengalir di Aceh sejak 2008 sampai sekarang. Nah, ada salah satu anggota DPR menyebutkan dana itu tidak banyak. Tidak banyak atau memang kalau dari analisis Anda Pak Ali, apakah memang pemerintah kita di Aceh tidak mampu mengevaluasi atau tidak mampu menggunakan anggaran dengan tepat? Atau seperti apa? Banyak atau tidak mampu menggunakan anggaran secara tepat sehingga terjadi pemborosan? Kalau pendapat saya ini kan banyak faktor ini Bu Siti Aminah, ya banyak faktor yang menyebabkan indeks pembangunan manusia kita di Aceh itu ya masih paling rendah misalnya untuk wilayah Sumatera. Karena indeks pembangunan manusia itu tolak ukurnya kan ekonomi, pendidikan, kesehatan. Nah, ini kan data yang dirilis oleh Biro Statistik. Artinya senang ya, tidak senang ya ini kan harus kita terima begitu. Nah, sekarang apa faktor-faktor penyebabnya nih? Nah, jadi ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah Aceh sebenarnya. Kalau kita lihat Otsus ya. Nah, kalau kita lihat Otsus, nah itu pengelolaannya itu kan 40% dananya itu kan ditransfer ya ke pemerintah kabupaten kota. 60% ya dikurangi ya 1% sebelumnya untuk pemerintah provinsi. Nah, jadi yang 60% ini kita kelola ya di pemerintah provinsi. Yang 40% ini kan kirim nih ke 23 kabupaten kota. Nah, jadi kenapa ya? Nah, kita masih tertinggal, masih termiskin. Nah, tentu tanggung jawab ini juga ada ya di 23 kabupaten dan kota. Oleh karenanya lah saya ya, nah secara pribadi ya karena saya berasal dari daerah pemilihan Aceh Tenggara dan Gayo Lues. Nah, setiap pansus nah yang kita lakukan dalam rangka pertanggungjawaban gubernur tentang anggaran dan pembelanjaan ya Aceh itu, nah kita minta pertemuan ada dengan kabupaten dan kota. Nah, 40% nah dana otsus yang kita transfer itu kita minta ya, nah penjelasan. Nah, kita diskusi kenapa pendidikannya rendah. Nah, kenapa ya kemiskinannya masih tinggi, penganggurannya masih juga ya tinggi. Nah, ini kan harus ini yang kita koreksi. Nah, kurun waktu selama ini ya kita tidak ini ya, saya kira kurang melihat bagaimana ya tata kelola pemerintahan di kabupaten kota terkait dengan penggunaan ya dana otsus ya dari provinsi yang disebut dengan DOKA itu. Kita kan tidak ada. Nah, tidak mengawasi itu secara detail. Nah, tapi tanggung jawabnya karena itu bagian dari penerimaan ya, APBA kita. Nah, selalu dituntut pemerintahan Aceh ya DPR, nah gubernur. Tapi kan tugas mengevaluasi juga DPR. Ya, begini. Nah, ketika ya APBA itu sudah ya pengelolaannya ya kita transfer ke kabupaten dan kota, tentu pengawasan yang mutlak itu sepenuhnya itu ada di DPRK kabupaten dan kota. Nah, ini yang mengawasi. Nah, kita mungkin mengambil ya semacam uji petiknya gitu. Nah, setiap tahun kita pansus tuh. Nah, kalau saya pulang ke Dapil Aceh Tenggara, nah saya minta bagaimana realisasi ya otsus untuk tahun anggaran 2021 yang lalu. Apakah 100% ya targetnya bisa tercapai, nah ataukah 90, nah atau 80. Nah, itu tidak terrealisasi 100%. Nah, itu yang harus kita pertanyakan kenapa ini bisa terjadi. Rakyat ini butuh pembangunan. Oke, Kita artinya ada Anda uang. setuju nih Pak Ali sebagai orang yang mengevaluasi anggaran di 23 kabupaten kota ataupun itu anggaran DOKA itu pemerintahnya tidak mampu mengevaluasi anggaran atau tidak tepat sasaran. Nah, yang mengevaluasi ini telah dari DPRA. kita, pengawasannya pemerintah ya.
pengawasannya ya biasalah sama lah itu ya, kewenangan DPR Aceh dengan DPRK. Maksudnya tata kelola keuangannya, Mas? Iya, nah kita yang dari provinsi ini saya bicarakan lah, yang dari pemerintah Aceh ini ya tidak melakukan evaluasi itu secara menyeluruh setiap tahun. Nah kalau kita berbicara ya Bu Siti Aminah, Tidak banyaklah. mengevaluasi artinya ini kesalahan atau memang sudah menjadi hal biasa? Ya, Tidak wajib dilakukan? ya mungkin kebiasaan lah itu. Saya maksud begini ya, karena kita harus memberikan ya karena yang namanya reward dan punishment begitu. Setiap tahun misalnya untuk tahun 2021 itu ada reward, ada punishment. 23 kabupaten kota. Nah, yang pertama kita lihat dulu ya, target dengan realisasi. Targetnya ya 100%, realisasinya 100%. Nah, tercapai kan berapa kabupaten yang target dan realisasinya ini bisa tercapai. Karena begini Bu Sterminah ya. Nah, di kabupaten kota ya kan ada juga akan ada pendapatan ya, pendapatan salah satu ya transfer ya kan, transfer dari provinsi. Nah, katakan ya di dapil saya Aceh Tenggara itu otsus tahun 2022 nilainya lebih kurang 107 miliar. Nah, sampai dengan tanggal 31 Desember apakah realisasi yang 100 ya 7 miliar ini tercapai 100%. Uangnya tercapai habis 100%, tapi yang dibayar bukan program-program yang bersumber dari dana otsus begitu. Karena ini kabupaten kota ini juga ya, karena ini kan defisitnya lumayan ya banyak. Nah, sehingga apa? Dana otsus sampai ke kabupaten bukan membiayai program otsus. Ini yang dia biayai apa? Yang dia biayai, yang sebagiannya dari sumber dana pendapatan asli daerah. Dan sumber pendapatan ya dari PAD itu tidak masuk, dibayarkanlah ya dari dana otsus. Nah, artinya apa? Tidak tercapai. Nah, realisasinya itu. Oke, Nah, itu Bu. Nah, ini juga ya, ini yang saya sudah sampaikan waktu itu ya di dalam pendapat akhir praksi kita. Nah, setiap tahun itu coba dibuat ya ada reward ya, ada punishment. Ya, misalnya lah audit BPK ya. Audit BPK itu kalau yang WTP itu kan ada apresiasi, ada reward itu kan dana dalam bentuk bantuan dana yang disebut DID, dana intensif daerah. Kalau awal kabupaten dapat ya kan WTP itu dulu dapat dana DID 50 miliar. Nah, artinya kita juga ya otsus itu bisa kita desain begitu. Yang bagus pengelolaannya ya kita berikan penghargaan. Nah, tapi ini kan enggak. Karena kita apa? Yang salah ya enggak ada juga sanksi, karena apa? Kita terikat selalu dengan kanun. Ya, pokoknya sekian persen ya kan itu sudah bagian 40% itu ya pokoknya itu sudah bagian kabupaten kota lah, mau bagus, mau hancur, mau korupsi, nah itu sudah jatahnya dia. Nah, tentu di sini kan ada pembinaan kita, ada pengawasan kita. Jadi, nah itu yang saya maksud. Nah, belum lagi memang ya apa boleh buat ya harus secara pahit pun kita nyatakan kinerja ya aparatur pemerintah kita, pemerintah provinsi kita, pemerintah Aceh, kinerja pemerintah ya kan aparatur pemerintah kabupaten dan kota. Nah, ini yang kita sayangkan. Nah, mengukurnya Bu Siti Aminah kan bisa kita lihat. Misalnya ya APBA kita tahun 2021. Itu silvanya ya, mencapai 3,9 triliun. Silpa aja ya? Ya, silvanya. Kenapa ini bisa terjadi? Ya kan? Nah, karena di dalam perencanaan penganggaran itu enggak bagus. Oh, DPR di mana? 2021 Covid kita kan enggak dilibatkan. Ya, ketika APBA itu dilakukan perubahan melalui peraturan gubernur gitu. Nah, banyak lah ya kita pun mengakui ya di DPR pun ya kita artinya punya kelemahan lah ya. Dalam tata kelola anggaran ya? Iya, punya kelemahan lah. Nah, jadi ini artinya Anda setuju anggaran itu otsus itu banyak, tetapi hanya kita mungkin tata kelolanya yang mungkin sedikit harus dievaluasi. Bukan memang menyeluruh itu dievaluasi. Menyeluruh. Ya, kalau mau kita jujur ya kan ya saat ini kalau mau kita jujur fair ya kita harus terima ya itu memang harus ya dilakukan evaluasi secara menyeluruh begitu. Oke, karena mengakui itulah sebuah
Oh iya. Kan saya. Ya, kita yang menggunakan harusnya. uang, masa orang yang salah? Benar. Saya tidak sependapat loh, ini pemerintah pusat yang salah. Apalagi pemerintah pusat, kita yang terima. Ada juga yang menyalahkan pemerintah Saya pusat. enggak. Kalau uang yang itu. kita kelola, kalau uangnya kurang mau tambah, enggak ditambah ya itu boleh. Tapi uang sudah ada kok, enggak ada uangnya. Nah, uang ini ya. Nah, kira-kira ini anggaran untuk Aceh 16 triliun. Setiap tahun enggak bisa, dulu kita gunakan 2,5, ya 3,9. Kok salahnya orang? Oke, artinya menyalahkan diri sendiri. Saya enggak. Nah, kalau mau kita maju pakai ilmu kaca. Oke. Nah, kalau di Cina, Bu Istamina, ya, orang begitu dilantik itu dia menghadap tuh ya ke kaisar. Ya, minta petuah. Ya, nah, jadi raja penguasa di sana ya enggak banyak kasih nasihat, pasang ilmu kaca katanya. Artinya apa ilmu kaca? Tuh lihat dirimu dulu. Nah, sudah sempurnakah, sudah baguskah? Nah, kalau belum, enggak usah salahkan orang. Perbaiki dulu dirimu. Nah, kita nih itu yang harus kita bisa terima. Oke, harus sadar dari Ya, ini karena melalui PTM nih ya, saya berharap ini ya. Nah, kalau ya apa namanya ya. Baik, Pak Ali. Ya. Ini untuk pembangunan Pantai Barat Selatan ada dalam rencana pembangunan jangka menengah RPJM 2019-2024 nih, Pak Ali. Jadi gini, nah, sekarang rencana pembangunan jangka menengah Aceh untuk tahun 2017 ya, nah sampai dengan tahun 2022 ini kan sudah habis nih. Di 2003 enggak ada lagi RPJM Pak Irwandi Nopa itu ya. Di 2022 udah habis, selesai lah itu. Nah, maka ada instruksi Mendagri pengganti RPJM itu namanya Rencana Kerja Pemerintah namanya. Nah, untuk 3 tahun. Nah, kapan itu mulai? 2023. Nah, Ibu Istiamina itu sampai 2026. Itulah pengganti RPJM kita. Nah, yang saya uraikan tadi, RPJM yang 3 tahun ini, rencana pembangunan Aceh 3 tahun ini diuraikanlah setiap tahun. Nah, tahun 2023, 2024, ya kan, nah, tahun 2025, tahun 2026. Nah, di situ. Nah, sekarang kita kan masuk 2023 nih, rencana kerja pemerintah Aceh 2023 tadi. Temanya tadi apa? Nah, temanya tadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi itu tema APBA kita 2023. Berarti 2017 sampai 2020 udah habis, selesai ya? udah selesai 2003 ya? nggak ada lagi. Nah, itulah dikeluarkan penggantinya tadi Pergub nomor 06 tahun 2020. Ada 3 nih. 2. Yang diusulkan untuk kawasan ekonomi khusus. Ya, ada wilayah Barat Selatan, yaitu Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, dan Nagaraya. Ini apakah sudah berjalan nih, Pak Ali? Kalau sampai saat ini ya belum itu, belum. Kita kalau untuk infrastrukturnya ya kan kemarin itu menyampaikan ke pemerintah pusat ya melalui Kementerian PUPR, katakanlah jalan terowongan ya. Nah, dari Aceh Jaya, Aceh Besar, Aceh Jaya sampai ke apa namanya ya Aceh Besar ya ke apa namanya Aceh Jaya ke Aceh Barat. Nah, itu belum. Jadi mungkin kemarin ya sudah sampai kepada DID namanya, desain engineering detailnya mungkin. Tapi belum. Tapi itu perencanaannya mungkin. Perencanaannya. Ya, tapi ini kita masuk bukan dari APBA nih, dari APBN. Itu APBN ini ya? Dia program strategis tadi. Oke. Kemudian kawasan industri Aceh di Ladong, ini bagaimana nih Pak Ali? Apakah tetap dianggarkan atau memang stop? Ya, kalau untuk 2022 masih ya. Nah, 2022 masih. Tapi 2023 kan belum putus. Ya, belum lagi apa namanya kita final ya. Ya, kita janganlah ya, perencanaan itu sudah ada pelaksanaannya ya, sudah ada realisasinya, tapi tidak bisa fungsional kan sayang. Nah, itu berapa sudah APBA yang tersedot untuk KEK itu kan. Nah, kita mau itu fungsional. Nah, tapi karena apa mungkin saya tidak di komisi apa yang membidangi ini, mungkin detailnya mungkin saya tidak ikuti. Terus kalau misalnya APBA itu untuk pembangunan infrastrukturnya itu bagian ke mana saja itu? Apakah jalan, jembatan, ataupun apa? Ya, yang dimaksud ya infrastruktur itu di dalamnya ya, lingkupnya itu ada jalan, ada jembatan, ya ada irigasi, ya termasuk infrastruktur ya untuk pembangunan rumah-rumah ya saudara dan keluarga kita yang tidak mampu, yang kita kenal dengan rumah layak huni.
Ya, juga mungkin ada jalan-jalan lingkungan ya di desa-desa kita, ada termasuk juga air bersih. Nah, ini bahagian dari infrastruktur. Nah, sebahagian dari infrastruktur itu ya, sebagian besarnya itu bermitra dengan Komisi 4 DPR Aceh. Nah, saya ada di dalamnya di Komisi 4. Baik, Pak Ali, untuk closing statement ini silakan sampaikan kepada pemirsa PTM yang ada di rumah, mungkin terkait tentang peran anggota DPRA dalam pengawasan APBA tahun 2023. Silakan Pak Ali. Ya, baik ya Ibu Siti Aminah. Jadi saya hanya sampaikan begini ya. Nah, pengawasan DPRD itu kan ada 3. Nah, apa yang diawasi oleh DPR itu ada 3. Nah, yang pertama yang diawasi oleh DPR peraturan daerah. Kalau kita di Aceh ini kan kanun. Nah, jadi pelaksanaan kanun itu yang kita awasi. Semua kanun ya, yang ada ya, yang dikeluarkan, nah, yang sudah ya ada apa namanya masuk di dalam lembaran daerah itu diawasi. Itu yang kita awasi. Nah, termasuk kanun APBA ini untuk 2023. Jadi apalagi ya ada kanun itu turunannya lagi apa? Nah, ada peraturan gubernur tentang penjabaran kanun itu kalau APBA, ada peraturan gubernur yang lain, kebijakan gubernur, ini yang semua diawasi oleh DPR Aceh. Sebenarnya berat untuk mengawasi ini semuanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang diawasi oleh DPR yang kita awasi. Nah, laporan LHP-BPK. Nah, LHP-BPK ya setiap tahun yang diserahkan ke DPR itu ya itu yang kita awasi. Nah, artinya apa yang sudah dia serahkan, apa yang menjadi temuannya. Ya, nah ini bagaimana pemerintah menyelesaikan temuan-temuan tersebut. Nah, ini yang kita awasi dan itu harus selesai gitu. Yang kita awasi. Nah, maka kita melihat objeknya dalam apa namanya kapasitas kita sebagai anggota pansus turunlah ya ke daerah. Nah, selanjutnya yang diawasi oleh anggota DPR itu yang terakhir itu undang-undang lain yang berlaku di daerah. Apa undang-undang lain itu? Misalnya undang-undang ASN, ya, aparatur sipil negara, ya, undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang ASN. Nah, kita melihat bagaimana pemerintah melaksanakan sistem merit begitu. Nah, oh ya mau angkat eselon 4, eselon 3, eselon 2. Nah, itu kita awasi. Nah, kalau terkait dengan nah anggaran ini ya kan, nah saya kira di DPR ya ini sudah disediakan lah ya ruang fiskalnya itu. Karena pola ya, nah pola kerja kita di DPR itu, nah itu kita seimbangkan ya antara di kantor dengan di lapangan untuk mengawasi semuanya pelaksanaan APBA ini. Nah, jadi artinya apa? Ya 3 hari kita di kantor, ya 3 hari kita di lapangan. Nah, untuk melihat, mengawasi. Kecuali ya nah, ada agenda-agenda lain yang tidak bisa kita hindari. Misalnya apa? Oh, pembahasan banggar. Ya, misalnya ada paripurna. Nah, itu kita tidak turun ke lapangan. Sebenarnya ya cukup inilah, cukup mendukung kalau dari sisi ruang fiskal. Nah, kita mengawasi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, jadi dalam pengawasan ini ya kan berbagai macam ruang ya dan apa namanya waktu yang ada pada kita ditambah dengan kewenangan ya yang ada sama kita kan ya ada kunjungan kerja ke lapangan, kunjungan kerja di lapangan ini ya tadi sudah saya sampaikan, nah, polanya berimbang, ada lagi rapat dengar pendapat, ada panja, ada pansus. Kalau ini tidak cukup ya bisa kita tingkatkan ke interpelasi. Oh, kita juga tidak puas, bisa ke angket. Nah, kemarin kan sudah sampai kita menggunakan hak pengawasan kita itu menolak pertanggungjawaban APBA tahun 2021 kemarin. Nah, itu kita ya praksi kita dan praksi kawan-kawan yang lain kan menolak. Ini kan hak pengawasan kita. Nah, yang paling tinggi itu apa? Menyatakan pendapat. Apa itu? Impeachment. Nah, kemarin Pak Nova kan udah sampai angket, tapi tidak cukup quorum. Nah, kalau ada ya kawan-kawan yang bilang ya kita tidak maksimal, ya saya kira sepanjang sejarah DPR Aceh ya baru di prodi kita ini sudah menggunakan hak ya, nah itu hak pengawasnya itu sampai kepada interpelasi dan angket. Oke.
Kira itu. Baik, terima kasih Pak Ali atas waktunya. Semoga kita masih bisa berdiskusi di luang waktu. Baik, Ya. pemirsa PTM, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like, share, dan subscribe juga. Saya Siti Aminah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.